Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Ada 3 macam berkat saat kita setia menanti-nantikan Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kita menjadi umat Tuhan yang taat dan setia, kita tidak terlepas dari masalah maupun pergumulan. Masalah dan pergumulan tetap datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa pergumulan bagi setiap orang percaya. Tuhan kita pun tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita tidak akan menghadapi masalah lagi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menanggung setiap masalah yang ada dan memberi jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap bersabar untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap taat dan setia di dalamnya. Berkat apa yang akan kita dapatkan jika kita dengan setia menantikan Tuhan? Berkat yang pertama yakni kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 bagian A. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kita menantikan Tuhan, kita senantiasa menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Kekuatan yang baru dicurahkan bagi kita. Pergumulan yang memakan waktu yang lama, bahkan sangat panjang, akan terus membuat energi kita terkuras. Kondisi ini akan menyebabkan kelemahan bagi kita, baik kelemahan secara roh, jiwa, maupun tubuh kita. Tetapi kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita ketika kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan ini merupakan kekuatan di luar akal pikiran kita. Secara manusia, kita melihat bahwa kita tidak kuat lagi. Tetapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka kekuatan itu akan muncul dari dalam kita dan membuat kita tetap semangat dan bangkit untuk meraih kemenangan. Kemudian berkat yang kedua, terbang tinggi. Yesaya 40 ayat 31 bagian B. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudaraku yang saya kasihi, masalah maupun pergumulan yang kita jalani membuat kita tidak bisa melihat secara jelas
tentang kondisi kehidupan kita. Kita senantiasa cenderung untuk melihat apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang tidak mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Logika pikiran kita tertuju hanya kepada apa yang kelihatan secara kasat mata. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat dari kacamata Tuhan. Cara pandang Tuhan sangat berbeda dengan cara pandang kita manusia. Ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi ternyata merupakan hal yang kecil. Ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang tadinya kelihatan besar ketika kita berada di bawah akan menjadi sangat kecil saat kita naik ke ketinggian. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi. Kita harus tetap berada di dalam Tuhan Yesus, supaya Tuhan membuat mata kita melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Masalah merupakan bagian kecil dari proses kehidupan kita yang panjang, yang membawa kepada kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, berkat yang akan kita terima di saat kita setia menantikan Tuhan adalah ketahanan. Yesaya 40 ayat 31 bagian C. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang saya kasihi, seorang pelari jarak jauh yang sedang berlomba tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bisa menyelesaikan lombanya, tetapi dia juga membutuhkan ketahanan agar bisa bertahan hingga garis akhir. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan sanggup bertahan di dalam pergumulan berat yang kita alami dalam waktu yang panjang. Kita tidak akan menjadi lelah maupun lesu dalam pergumulan tersebut. Ketahanan yang luar biasa diberikan bagi kita yang senantiasa datang berserah kepadanya. Banyak orang yang tidak tahan atas pencobaan yang mereka hadapi. Mereka mengeluh terhadap Tuhan oleh karena telah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun mereka mengalami pencobaan tersebut. Dan tidak sedikit juga yang pada akhirnya menyerah sebelum mereka meraih kemenangan. Penantian kepada Tuhan membawa ketahanan bagi kita di dalam menghadapi setiap pencobaan. Tidak peduli berapa lama kita menjalani pergumulan, tetapi bersama Yesus maka kita akan sanggup bertahan di dalam pencobaan tersebut, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ada 3 berkat yang akan datang menghampiri kita di saat kita menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, kekuatan yang baru. Kemudian yang kedua, Tuhan akan membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan yang ketiga, ketahanan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menanti-nantikan Tuhan, karena di saat kami menanti-nantikan Tuhan, ada berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami terima firman ini dengan penuh ucapan syukur. Ya Tuhan, saat ini
kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini, mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.